Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah desa di Wonogiri, hiduplah seorang pria berumur 50 tahun bernama Pak Zaki. Ia dikenal sebagai pria sederhana, bersama istrinya, Burani, dan dua anak mereka, Arif yang sudah duduk di bangku SMA, serta Dinda, anak bungsu yang masih SD. Keluarga kecil itu menggantungkan hidup dari sebuah warung kecil yang mereka dirikan di pinggir jalan raya, warung sate kelinci. Setiap sore menjelang malam, Pak Zaki mulai menyalakan arang dan kipas angin bambu, sementara Burani menyiapkan bumbu kacang kental yang menjadi andalan mereka. Arif dan Dinda terkadang ikut membantu merapikan meja, serta menata kursi plastik untuk pembeli. Walau mereka bekerja keras, ada satu hal yang membuat hati keluarga itu selalu gundah. Dagangan mereka sepi pembeli. Hanya sesekali ada 1-2 orang mampir. Itu pun tidak pernah sampai membuat dagangan habis. Banyak kali sate yang sudah ditusuk dan dibumbui harus terbuang percuma karena tidak laku. Pak Zaki sering terlihat duduk termenung di kursi reot warungnya, menatap arang yang tinggal bara. "Kenapa ya, Bu? Dagangan kita nggak pernah laku-laku, padahal rasanya sudah enak. Aku juga pakai daging kelinci segar, bukan yang asal," keluh Pak Zaki sambil menghela napas. Burani hanya bisa menunduk. "Iya, Pak. Mungkin rejeki kita belum datang. Sabar aja." Namun kesabaran itu lama-lama terkikis, terutama setiap kali mereka melewati warung sate lain di seberang jalan. Warung itu milik Pak Denny, seorang pedagang yang baru beberapa tahun membuka usahanya. Anehnya, meski baru buka, warung Pak Denny selalu ramai. Dari sore hingga tengah malam, kursi-kursinya selalu penuh. Bahkan terkadang pelanggan rela antre panjang. Asap sate dari warungnya seolah menjadi daya tarik yang tidak bisa ditolak. "Lihat itu, Bu," kata Pak Zaki dengan nada kesal suatu malam. Ketika mereka pulang dengan hasil dagangan yang hanya laku 3 porsi. Warungnya ramai terus. "Orang-orang lebih milih makan di sana daripada di tempat kita. Apa kurang enak sate kita? Apa bumbunya kalah?" Burani terdiam. Tatapannya pun ikut terarah pada keramaian warung Pak Denny. Ia bisa mendengar suara riuh, obrolan pelanggan bercampur dengan suara tusukan sate yang berdesis di atas bara api. Ada rasa iri menyelinap di hatinya, meskipun ia tidak berani mengatakannya dengan keras. "Entahlah, Pak. Mungkin nasib kita memang begini," jawab Burani pelan. Namun bagi Pak Zaki, jawaban itu tidak memuaskan. Malam itu, setelah menutup warung, ia duduk sendirian di kursi plastik yang sudah mulai retak, sambil menatap langit gelap Wonogiri. Dalam hatinya timbul rasa benci bercampur putus asa. Ia merasa dirinya tidak seberuntung orang lain, padahal ia bekerja keras setiap hari. Sementara itu, anak-anaknya mulai sering bertanya dengan polos, "Pak, kenapa warung kita sepi terus?" tanya Dinda. Pak Zaki hanya bisa tersenyum pahit menepuk kepala putrinya. "Enggak ada apa-apa, Nak, nanti juga rame sendiri." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa semua itu hanya penghibur. Warungnya makin lama makin rugi. Tabungan keluarga makin menipis. Hutang kecil-kecilan ke tetangga sudah mulai menumpuk. Dan setiap kali ia melihat Pak Denny tersenyum ramah kepada para pelanggannya, amarah dalam hati Pak Zaki semakin membara. Di malam-malam sepi itu, Pak Zaki mulai menyimpan pikiran gelap. Mencari jalan pintas agar warung sate kelincinya tidak kalah dari Pak Denny. Ia belum tahu akan menempuh cara apa, tapi bisikan iri dan dendam itu semakin keras terdengar di kepalanya. Hari-hari berikutnya berjalan sama seperti biasanya. Warung sate kelinci milik Pak Zaki tetap sepi, sementara warung Pak Denny selalu ramai. Setiap sore, ketika Pak Zaki menyalakan arang dan asap mulai mengepul, ia bisa melihat jelas dari kejauhan bagaimana orang-orang berbondong-bondong ke warung Pak Denny. Antrian di sana panjang, bahkan sampai ke jalan.
Suara tawa dan obrolan pelanggan terdengar jelas membuat hati Pak Zaki semakin panas. Sementara di warungnya, kursi-kursi plastik tetap kosong. Hanya sesekali diduduki oleh 1-2 orang pembeli yang tidak bertahan lama. "Bu, aku nggak ngerti lagi," keluh Pak Zaki pada suatu malam ketika mereka membereskan sisa sate yang tidak laku. Bau sate yang gosong masih tercium, bercampur dengan hawa dingin malam Wonogiri. Apa yang salah sama kita? Apa sateku kalah enak? Atau kita kurang berdoa? Burani yang sedang mencuci piring plastik hanya bisa diam. Hatinya sebenarnya juga panas. Ia sering merasa malu saat tetangga membandingkan warung mereka dengan warung Pak Deni. Tidak jarang ia mendengar bisik-bisik yang menusuk telinga. Warungnya Pak Zaki sepi terus, kasihan ya. Kalau mau sate enak ya mending di warung Pak Deni. Rame terus soalnya. Suatu malam saat warung mereka baru saja tutup, seorang pria tua yang baru saja lewat tiba-tiba berhenti di depan warung. Wajahnya keriput, matanya tajam dan suaranya berat. "Warungmu sepi terus ya?" tanyanya sambil tersenyum aneh. Pak Zaki menatapnya heran. "Iya Pak, begitulah nasib. Enggak seperti warung sebelah yang rame terus." Pria itu mendekat. Suaranya menurun menjadi bisikan. "Kalau mau daganganmu laris, ada caranya. Tapi bukan cara biasa. Kalau kamu berani ikut aku suatu malam nanti." Pak Zaki tercekat. Hatinya berdebar keras, seolah ada bisikan yang mendorongnya untuk bertanya lebih jauh. "Keranya, ada apa-apa?" Pria tua itu hanya tersenyum samar, menepuk bahu Pak Zaki, lalu beranjak pergi tanpa menjawab jelas. Bayangannya perlahan menghilang di telan gelapnya malam, meninggalkan kegelisahan yang besar di hati Pak Zaki. Malam itu, saat sudah di rumah, Pak Zaki menceritakan pertemuan aneh itu pada Burani. "Tadi ada orang tua datang, Budis katanya kalau aku mau ada jalan supaya warung kita rame." Burani berhenti melipat baju, menatap suaminya penuh harap. "Maksudnya gimana, Pak? Jalan apa?" Pak Zaki menggeleng. "Enggak jelas. Dia cuma bilang kalau aku berani suruh ikut dia suatu malam." Suasana hening beberapa saat. Burani menunduk lalu berkata pelan, "Pak, mungkin saja itu jalan rejeki buat kita. Aku nggak peduli caranya gimana. Yang penting warung kita rame. Aku capek terus-menerus dipandang rendah sama orang." Pak Zaki terdiam. Hatinya berkecamuk. Sebagian dirinya takut, tapi bagian lain merasa tertarik. Rasa iri terhadap Pak Deni yang selama ini membara di dadanya semakin kuat. Apalagi melihat istrinya pun mulai tidak tahan dengan keadaan mereka. Sejak malam itu, pikiran Pak Zaki dipenuhi oleh bayangan pria tua misterius itu. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan apa maksud cara lain yang ia sebutkan? Rasa penasaran dan keinginan untuk mengalahkan Pak Deni membuat hatinya gelisah. Bahkan ia sulit tidur. Malam demi malam ia duduk di depan rumah, menatap gelap jalan desa, seakan menunggu sosok tua itu kembali datang. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk mengikuti bisikan pria misterius tersebut akan membuka jalan menuju kengerian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sebuah desa di Wonogiri, hiduplah seorang pria berumur 50 tahun bernama Pak Zaki. Ia dikenal sebagai pria sederhana, bersama istrinya, Burani, dan 2 anak mereka, Arif yang sudah duduk di bangku SMA, serta Dinda, anak bungsu yang masih SD. Keluarga kecil itu menggantungkan hidup dari sebuah warung kecil yang mereka dirikan di pinggir jalan raya, warung sate kelinci. Setiap sore menjelang malam, Pak Zaki mulai menyalakan arang dan kipas angin bambu. Sementara Burani menyiapkan bumbu kacang kental yang menjadi andalan mereka. Arif dan Dinda terkadang ikut membantu merapikan meja serta menata kursi plastik untuk pembeli. Walau mereka bekerja keras, ada satu hal yang membuat hati keluarga itu selalu gundah. Dagangan mereka sepi pembeli, hanya sesekali ada 1-2 orang mampir. Itu pun tidak pernah sampai membuat dagangan habis. Banyak kali, sate yang sudah ditusuk dan dibumbui harus terbuang percuma karena tidak laku. Pak Zaki sering terlihat duduk termenung di kursi reot warungnya, menatap arang yang tinggal bara. "Kenapa ya, Bu? Dagangan kita nggak pernah laku-laku, padahal rasanya sudah enak. Aku juga pakai daging kelinci segar, bukan yang asal," keluh Pak Zaki sambil menghela napas. Burani hanya bisa menunduk. "Ayo Pak, mungkin rezeki kita belum datang. Sabar aja." Namun kesabaran itu lama-lama terkikis, terutama setiap kali mereka melewati warung sate lain di seberang jalan. Warung itu milik Pak Deni, seorang pedagang yang baru beberapa tahun membuka usahanya. Anehnya, meski baru buka, warung Pak Deni selalu ramai. Dari sore hingga tengah malam,
Kursi-kursinya selalu penuh. Bahkan terkadang pelanggan rela antre panjang. Asap sate dari warungnya seolah menjadi daya tarik yang tidak bisa ditolak. "Lihat itu, Bu," kata Pak Zaki dengan nada kesal suatu malam ketika mereka pulang dengan hasil dagangan yang hanya laku 3 porsi. Warungnya rame terus. Orang-orang lebih milih makan di sana daripada di tempat kita. Apa kurang enak sate kita? Apa bumbunya kalah? Bu Rani terdiam. Tatapannya pun ikut terarah pada keramaian warung Pak Denny. Ia bisa mendengar suara riuh obrolan pelanggan bercampur dengan suara tusukan sate yang berdesis di atas bara api. Ada rasa iri menyelinap di hatinya, meskipun ia tidak berani mengatakannya dengan keras. "Entahlah, Pak, mungkin nasib kita memang begini," jawab Bu Rani pelan. Namun bagi Pak Zaki jawaban itu tidak memuaskan. Malam itu, setelah menutup warung, ia duduk sendirian di kursi plastik yang sudah mulai retak, sambil menatap langit gelap Wonogiri. Dalam hatinya, timbul rasa benci bercampur putus asa. Ia merasa dirinya tidak seberuntung orang lain, padahal ia bekerja keras setiap hari. Sementara itu, anak-anaknya mulai sering bertanya dengan polos. "Pak, kenapa warung kita sepi terus?" tanya Dinda. Pak Zaki hanya bisa tersenyum pahit, menepuk kepala putrinya. "Nggak apa-apa, Nak. Nanti juga rame sendiri." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa semua itu hanya penghibur. Warungnya makin lama makin rugi. Tabungan keluarga makin menipis. Hutang kecil-kecilan ke tetangga sudah mulai menumpuk. Dan setiap kali ia melihat Pak Dini tersenyum ramah kepada para pelanggannya, amarah dalam hati Pak Zaki semakin membara. Di malam-malam sepi itu, Pak Zaki mulai menyimpan pikiran gelap, mencari jalan pintas agar warung sate kelincinya tidak kalah dari Pak Denny. Ia belum tahu akan menempuh cara apa, tapi bisikan iri dan dendam itu semakin keras terdengar di kepalanya. Hari-hari berikutnya berjalan sama seperti biasanya. Warung sate kelinci milik Pak Zaki tetap sepi, sementara warung Pak Denny selalu ramai. Setiap sore, ketika Pak Zaki menyalakan arang dan asap mulai mengepul, ia bisa melihat jelas dari kejauhan bagaimana orang-orang berbondong-bandong ke warung Pak Denny. Antrian di sana panjang, bahkan sampai ke jalan. Suara tawa dan obrolan pelanggan terdengar jelas, membuat hati Pak Zaki semakin panas. Sementara di warungnya, kursi-kursi plastik tetap kosong, hanya sesekali diduduki oleh 1-2 orang pembeli yang tidak bertahan lama. "Bu, aku nggak ngerti lagi," keluh Pak Zaki pada suatu malam ketika mereka membereskan sisa sate yang tidak laku. Bau sate yang gosong masih tercium, bercampur dengan hawa dingin malam Wonogiri. Apa yang salah sama kita? Apa sateku kalah enak? Atau kita kurang berdoa? Bu Rani yang sedang mencuci piring plastik hanya bisa diam. Hatinya sebenarnya juga panas. Ia sering merasa malu saat tetangga membandingkan warung mereka dengan warung Pak Denny. Tidak jarang ia mendengar bisik-bisik yang menusuk telinga. "Warung Pak Zaki sepi terus. Kasian ya, kalau mau sate enak ya mending di warung Pak Denny. Ramai terus soalnya." Suatu malam, saat warung mereka baru saja tutup, seorang pria tua yang baru saja lewat tiba-tiba berhenti di depan warung. Wajahnya keriput, matanya tajam dan suaranya berat. "Warungmu sepi terus ya?" tanyanya sambil tersenyum aneh. Pak Zaki menatapnya heran. "Ayo Pak, begitulah nasib. Enggak seperti warung sebelah yang ramai terus." Pria itu mendekat, suaranya menurun menjadi bisikan. "Kalau mau daganganmu laris, tapi bukan cara biasa. Kalau kamu berani, ikut aku suatu malam nanti." Pak Zaki tercekat, hatinya berdebar keras, seolah ada bisikan yang mendorongnya untuk bertanya lebih jauh. "Keren ya? APA Pak." Pria tua itu hanya tersenyum samar, menepuk bahu Pak Zaki, lalu beranjak pergi tanpa menjawab jelas. Bayangannya perlahan menghilang di telan gelapnya malam, meninggalkan kegelisahan yang besar di hati Pak Zaki. Malam itu, saat sudah di rumah, Pak Zaki menceritakan pertemuan aneh itu pada Bu Rani. "Tadi ada orang tua datang. Bu, katanya kalau aku mau, ada jalan supaya warung kita rame." Bu Rani berhenti melipat baju, menatap suaminya penuh harap. "Maksudnya gimana, Pak? Jalan apa?" Pak Zaki menggeleng. "Nggak jelas. Dia cuma bilang kalau aku berani, suruh ikut dia suatu malam." Suasana hening beberapa saat. Bu Rani menunduk, lalu berkata pelan, "Pak, mungkin saja itu jalan rezeki buat kita. Aku nggak peduli caranya gimana. Yang penting warung kita rame. Aku capek terus manis dipandang rendah sama orang." Pak Zaki terdiam. Hatinya berkecamuk. Sebagian dirinya takut, tapi bagian lain merasa tertarik. Rasa iri terhadap Pak Denny yang selama ini membara di dadanya semakin kuat. Apalagi melihat istrinya pun mulai tidak tahan dengan keadaan mereka. Sejak malam itu, pikiran Pak Zaki dipenuhi oleh bayangan pria tua misterius itu. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan apa maksud cara lain yang ia sebutkan? Rasa penasaran dan keinginan untuk mengalahkan Pak Denny
membuat hatinya gelisah. Bahkan ia sulit tidur. Malam demi malam ia duduk di depan rumah, menatap gelap jalan desa, seakan menunggu sosok tua itu kembali datang. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk mengikuti bisikan pria misterius tersebut akan membuka jalan menuju kengerian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, suasana di warung sate kelinci milik Pak Zaki terasa berbeda. Entah mengapa, pagi itu Pak Zaki bangun dengan semangat yang tidak biasanya. Malam sebelumnya ia masih diliputi rasa takut setelah pertemuan dengan monyet putih. Tapi kini hatinya seolah dipenuhi keyakinan bahwa semua akan berubah. "Bu, aku yakin mulai hari ini warung kita nggak akan sepi lagi," katanya sambil menyalakan arang. Suaranya mantap, meski matanya masih terlihat letih karena kurang tidur. Bu Rani hanya mengangguk meski dalam hatinya masih ada rasa ragu. Namun ia tetap membantu menyiapkan bumbu kacang, sambil sesekali menatap ke arah jalan dengan penuh harap. Menjelang sore, saat warung baru saja buka, seorang lelaki muda yang lewat tiba-tiba berhenti. Dia mengendus-endus lalu menoleh ke arah warung. "Wah, baunya wangi banget ya, Pak. Sate kelinci ya," katanya sambil tersenyum. Pak Zaki tersentak. Biasanya orang hanya lewat tanpa menoleh. "Ya, Mas, silakan mampir, sate masih fresh." Lelaki itu duduk memesan seporsi sate. Saat sate dipanggang, aromanya semakin kuat seolah menyebar ke seluruh penjuru jalan. Tidak lama kemudian, ada 2 orang lagi yang ikut mampir. Lalu 3 orang berikutnya. Yang biasanya kursi warung kosong, kali ini mulai terisi. Suara desi sate di atas bara bercampur dengan aroma bumbu kacang yang pekat, membuat suasana semakin menggoda. Para pelanggan tampak lahap menyantap sate, bahkan ada yang memesan lagi. "Pak, sate ini enak banget. Bumbunya pas, dagingnya empuk. Besok saya mampir lagi ya," kata salah satu pelanggan sambil mengusap perut kenyang. Malam itu, warung Pak Zaki penuh sesak. Orang-orang berdatangan silih berganti. Bahkan ada yang sampai rela menunggu. Bu Rani sampai kewalahan melayani. Keringat bercucuran di wajahnya, tapi bibirnya tersenyum lebar. "Pak, lihat, warung kita rame banget," katanya dengan mata berbinar. Pak Zaki hanya bisa mengangguk, hatinya diliputi rasa puas bercampur takjub. Dalam satu malam, keadaan benar-benar berubah. Sate yang biasanya tersisa, kini habis total bahkan sebelum tengah malam. Namun di balik semua itu, ada hal aneh yang tidak disadari oleh para pelanggan. Beberapa dari mereka merasakan hawa dingin menusuk ketika duduk di warung itu. Ada yang mengaku mendengar suara seperti tawa kecil dari arah dapur, padahal tidak ada siapa-siapa. Bahkan seorang anak kecil sempat menunjuk ke pojok warung sambil berkata polos, "Ibu, kok ada monyet putih duduk di situ?" Sang ibu langsung menutup mulut anaknya, mengira hanya berkhayal. Tapi Bu Rani yang mendengar ucapan itu langsung merinding. Ia pura-pura sibuk, padahal hatinya dicekam rasa takut. Malam itu, setelah warung tutup, Pak Zaki menghitung uang hasil penjualan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Ia tersenyum lebar namun matanya terlihat liar, seperti seseorang yang sedang kecanduan. "Bu, lihat ini. Baru 1 hari saja, hasilnya sudah berlipat. Besok-besok pasti tambah ramai lagi. Aku nggak nyesel kita ikut pesugihan itu." Bu Rani mengangguk pelan, meski hatinya masih gelisah teringat suara monyet putih yang semalam menuntut tumbal darah kelinci setiap malam Jumat. "Iya, Pak, tapi jangan lupa, kita harus tepati syaratnya. Kalau tidak..." Pak Zaki memotong dengan suara keras. "Sudah, Bu. Jangan ngomong begitu lagi. Kita jalani saja. Yang penting sekarang warung kita nggak kalah sama Pak Denny." Malam itu mereka tidur dengan perasaan campur aduk. Senang karena warungnya ramai, tapi dihantui rasa takut pada janji yang sudah mereka buat. Dan benar saja, sejak malam itu warung sate kelinci Pak Zaki berubah total. Setiap hari penuh pembeli. Aroma satenya seolah punya daya tarik gaib yang tidak bisa ditolak. Tapi bisikan halus dalam hati Pak Zaki mulai tumbuh. Rasa puas itu tidak cukup. Dia ingin lebih ramai, lebih kaya, dan kalau bisa, di warung Pak Denny harus sepi, bahkan hancur. Beberapa minggu berlalu sejak perjanjian itu, dan warung sate kelinci milik Pak Zaki memang benar-benar berubah. Setiap malam warungnya penuh pembeli. Bahkan orang-orang dari desa lain sengaja datang hanya untuk mencicipi satenya. Namun, meski warungnya ramai, masih ada satu hal yang mengganggu hati Pak Zaki. Warung Pak Denny, meskipun tidak seramai dulu, tetap saja punya pelanggan setia. Di mata Pak Zaki,
Itu adalah duri yang harus dicabut. Suatu malam ketika menghitung hasil penjualan, wajah Pak Zaki tampak muram. Bu Rani yang sedang membersihkan dapur menoleh. "Kenapa, Pak? Bukannya hasil kita sudah bagus?" Pak Zaki menghela napas panjang. "Iya, Bu. Tapi aku nggak bisa tenang sebelum warung Pak Denny sepi total. Selama dia masih ada, aku merasa kalah. Aku ingin orang-orang melupakan dia dan hanya datang ke tempat kita." Bu Rani terdiam. Dalam hatinya sebenarnya ia mulai takut dengan pikiran suaminya, yang semakin keras dipenuhi rasa iri. Namun melihat uang hasil penjualan yang menumpuk di meja, ia tak kuasa untuk menentang. Malam itu juga, Pak Zaki pergi menemui pria tua misterius yang dulu memperkenalkan mereka pada monyet putih. Ia menceritakan keinginannya agar warung Pak Denny hancur. Pria tua itu menatapnya dengan mata menyipit, lalu tersenyum tipis. "Ambisimu besar, Zaki, tapi ingat, semakin dalam kau melangkah, semakin besar pula harga yang harus kau bayar." "Aku tidak peduli," jawab Pak Zaki tegas. "Asal Pak Denny hancur." Pria tua itu lalu mengambil sebungkus kecil kain hitam berisi bubuk misterius. "Taburkan ini di sekitar warungnya saat malam. Setelah itu biarkan pesugihanmu yang bekerja. Orang-orang yang makan di sana akan jatuh sakit. Pelanggannya akan pergi satu persatu." Pak Zaki menerima bungkusan itu dengan mata berbinar. Tanpa pikir panjang, malam itu ia menyelinap ke warung Pak Denny yang sudah tutup. Dengan hati berdebar, ia menaburkan bubuk hitam di sekitar pintu dan tungku arang. Bau aneh langsung tercium. Amis bercampur anyir membuat tenggorokannya kering. Keesokan harinya efeknya mulai terasa. Beberapa pelanggan Pak Denny mengeluh sakit perut parah setelah makan. Ada yang muntah-muntah, ada yang sampai pingsan. Kabar itu menyebar cepat di desa. Orang-orang mulai takut datang ke warung Pak Denny. "Hati-hati, jangan makan sate di sana. Banyak yang sakit setelah makan." Katanya ada yang muntah darah juga. Pelan-pelan warung Pak Denny semakin sepi. Kursi-kursinya kosong, tungkunya jarang menyala. Wajah Pak Denny tampak murung. Tubuhnya kurus dan ia sering terlihat duduk termenung di depan warungnya. Sementara itu, Pak Zaki justru tertawa puas. Dia merasa kemenangan ada di tangannya. "Lihat, Bu, warungnya sepi. Dagangannya nggak laku. Akhirnya dia merasakan apa yang kita rasakan dulu," ucapnya dengan nada penuh kebanggaan. Bu Rani hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatinya ia merasa ngeri melihat suaminya berubah. Dulu Pak Zaki hanyalah pedagang sederhana yang sering mengeluh. Sekarang matanya penuh keserakahan dan dendam. Tak lama kemudian kabar menyedihkan menyebar. Warung Pak Denny benar-benar bangkrut. Dia terpaksa menutup usahanya karena tidak ada lagi yang mau membeli. Lebih parah lagi, istrinya jatuh sakit keras dan anak-anaknya kekurangan biaya sekolah. Tapi Pak Zaki tak sedikit pun merasa iba. Baginya, itu adalah hasil kerja keras. Bukan kerja keras biasa, tapi hasil dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Malam itu, saat warungnya tutup dan uang hasil penjualan sudah dihitung, Pak Zaki terdengar tertawa kecil. "Sekarang hanya kita yang berkuasa di sini. Tidak ada lagi saingan." Namun tanpa ia sadari di pojok warung terdengar suara lain. Suara tawa melengking seperti monyet, mengulang-ulang tawanya seolah mengejek. Bu Rani mendengarnya jelas membuat bulu kuduknya merinding. Dia tahu ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Justru jalan menuju kehancuran sudah semakin dekat. Sejak warung Pak Denny bangkrut, hidup keluarga Pak Zaki berubah drastis. Warung sate kelincinya selalu penuh setiap malam. Bahkan sampai orang-orang rela antre panjang. Uang mengalir deras. Rumah mereka mulai diperbaiki, bahkan bisa membeli perabotan baru. Dari luar, keluarga Pak Zaki tampak hidup bahagia. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan besar yang tidak bisa mereka hindari. Jadi tiap malam Jumat mereka harus melakukan ritual memberi tumbal. Awalnya monyet putih hanya meminta darah seekor kelinci segar. Tapi lama-kelamaan tuntutannya semakin berat. Pada malam Jumat berikutnya, ketika Pak Zaki menyembelih kelinci di belakang rumah, tiba-tiba terdengar suara berat bergema di telinganya. "Bukan hanya satu. Aku ingin dua kelinci malam ini." Pak Zaki terperanjat. Tangannya gemetar, tapi ia menuruti perintah itu. Malam itu ia mengorbankan 2 ekor kelinci. Darahnya ditampung dan ditaburkan di tanah sesuai petunjuk. Bu Rani yang membantu pun menangis ketakutan. Tapi suaminya tetap memaksa. "Kalau kita melanggar, nyawa kita yang jadi taruhannya," Bui, kata Pak Zaki dengan wajah tegang.
Sejak malam itu, setiap kali mereka memberi tumbal, monyet putih selalu menuntut lebih. Kadang 3 ekor, kadang 5 ekor, bahkan pernah meminta 7 ekor sekaligus. Suaranya mengerikan, seperti lolongan bercampur tawa yang menggema di setiap sudut rumah mereka. Tidak hanya itu, gangguan gaib mulai terasa di sekitar rumah dan warung. Para tetangga yang lewat malam hari sering mendengar suara cekikikan aneh, seperti suara monyet dari balik dapur. Ada juga yang mengaku melihat bayangan putih melompat-lompat di atap rumah Pak Zaki. Anak-anak mereka pun ikut merasakan. Arif sering mengigau di malam hari. Tubuhnya berkeringat dingin, matanya melotot ketakutan seolah melihat sesuatu. Dinda, anak bungsu, lebih parah lagi. Dia sering menangis tanpa sebab sambil menunjuk ke sudut kamar. Ayah, ada monyet putih di situ. Dia lihat aku. Burani ketakutan mendengar ucapan anaknya. Ia berkali-kali meminta suaminya berhenti. Tapi Pak Zaki selalu menolak. Kalau kita berhenti, semua akan sia-sia, Bu. Kita bakal miskin lagi, bahkan bisa mati. Lebih baik kita teruskan, asal jangan melawan perjanjian itu. Namun semakin lama, keadaan menjadi semakin mencekam. Malam-malam di rumah mereka penuh dengan suara-suara aneh. Dentuman di atap, lolongan seperti binatang, bau amis darah yang tiba-tiba muncul. Bahkan pembeli di warung pun mulai merasa tidak nyaman. Aneh ya, makan di sini enak, tapi kok hawanya dingin sekali, ujar salah satu pelanggan. Tadi aku lihat di pojokan ada bayangan putih loh. Kamu lihat enggak? Bisik pelanggan lain. Meski begitu, anehnya orang-orang tetap saja datang, seolah ada daya tarik gaib yang membuat mereka tidak bisa menolak sate kelinci Pak Zaki. Meski perasaan mereka diliputi ketakutan. Suatu malam Jumat setelah memberi tumbal, Pak Zaki bermimpi aneh. Dalam mimpinya, monyet putih itu muncul lebih dekat dari biasanya. Wajahnya menyeramkan, giginya runcing, matanya merah berkilat. Daging kelinci sudah tidak cukup. Sebentar lagi aku akan meminta lebih. Darah manusia, darah keluargamu sendiri. Pak Zaki terbangun dengan tubuh bergetar hebat. Peluh dingin membasahi wajahnya. Ia tidak berani menceritakan mimpi itu pada Burani. Takut membuat istrinya semakin panik. Tapi dalam hatinya, ia tahu perjanjian itu sudah semakin berbahaya. Ketakutan mulai merayapi hidup mereka. Meski uang berlimpah, hati mereka tidak pernah tenang. Senyum yang mereka tunjukkan di depan orang hanyalah topeng. Sementara di balik itu, ada teror gaib yang terus mengintai, siap menagih janji dengan cara yang lebih kejam. Malam itu angin bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar rumah Pak Zaki bergoyang keras seperti diterpa badai. Burani tidak bisa tidur. Dia merasa hawa di rumahnya semakin aneh. Dinding kamar bergetar pelan, dan terdengar suara cekikikan lirih seperti suara monyet yang berasal dari loteng. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari kamar anak-anak. Pak Zaki dan Burani bergegas ke kamar Arif. Mereka mendapati anak sulungnya itu duduk di sudut kamar dengan mata melotot. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, seolah ketakutan melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata orang lain. Ayah, monyet putih itu, dia duduk di atas lemari. Dia lihat aku. Arif menunjuk dengan jari yang bergetar. Pak Zaki menoleh tapi tidak melihat apa-apa. Namun hawa dingin yang menusuk tulang membuat bulu kuduknya merinding. Dinda yang ikut terbangun malah menjerit keras, lalu jatuh pingsan. Sejak malam itu, anak-anak mereka semakin sering diganggu. Arif selalu terbangun tengah malam dengan teriakan panik. Kadang ia berjalan keliling rumah sambil setengah sadar. Matanya kosong seperti orang kerasukan. Dinda bahkan lebih parah. Tubuhnya sering memar tanpa sebab, dan ia sering berkata dengan suara serak yang bukan suaranya sendiri. Darah manusia. Aku lapar. Begitu suara yang keluar dari mulut Dinda, padahal ia baru berusia 7 tahun. Burani menjerit ketakutan. Dewi memeluk putrinya, tapi tubuh Dinda berontak dengan kekuatan luar biasa. Mata anak kecil itu mendadak merah menyala, dan giginya tampak lebih tajam dari biasanya. Pak Zaki mencoba membaca doa, tapi tiba-tiba lampu rumah mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh, lalu langkah kaki yang berat seperti hewan besar berjalan mendekat. Buk, Bahe, Bahe. Dalam gelap tampak sepasang mata merah menyala. Suara cekikikan monyet putih menggema di seluruh rumah.
Kau sudah berjanji, Zaki. Sekarang giliranku menagih. Anakmu, darahnya harus jadi tumbal berikutnya. Pak Zaki gemetar, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia memeluk istrinya yang menangis ketakutan. Tidak, jangan anakku. Ambil apa saja, tapi jangan mereka. Teriaknya dengan suara serak. Namun suara itu hanya tertawa keras, membuat kaca jendela bergetar. Arif tiba-tiba menjerit lalu ambruk tak sadarkan diri. Dinda menggeliat hebat. Tubuh kecilnya melompat dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Hampir menerkam leher ibunya. Untung Pak Zaki cepat menariknya, Burani mulai tidak tahan. Ia menangis sambil berteriak. Sudah cukup, Pak. Kita hentikan ini. Kita cabut pesugihan ini sebelum semua terlambat. Tapi Pak Zaki hanya bisa terdiam. Jatuh tiduh, ada jalan keluar yang mudah. Perjanjian pesugihan tidak bisa dihentikan begitu saja. Jika mereka melawan, konsekuensinya bisa lebih mengerikan daripada kematian. Sejak malam itu, keluarga Pak Zaki hidup dalam ketakutan yang tidak pernah reda. Warung mereka masih ramai, pembeli terus berdatangan, tapi suasana di rumah semakin mencekam. Setiap malam, suara monyet putih selalu terdengar. Kadang di atap, kadang di kamar mandi. Bahkan kadang terdengar tepat di samping telinga mereka. Dan yang paling menakutkan, Dinda semakin sering kerasukan menyebut-nyebut satu hal yang membuat Burani hampir gila. Darah manusia, ayah, darah ibu, darah Harif, semuanya harus jadi milik tuanku. Warung sate kelinci milik Pak Zaki semakin ramai setiap malam. Orang-orang dari berbagai desa rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi sate buatannya. Dari luar, semua terlihat sempurna, warung penuh, asap sate mengepul harum, dan suara riuh pembeli yang antre panjang. Tapi di balik itu ada sesuatu yang janggal. Beberapa pembeli mulai merasakan hal-hal aneh. Suatu malam, seorang pemuda yang baru pertama kali makan di warung Pak Zaki tiba-tiba pucat. Dia menatap tusukan sate di tangannya dengan mata terbelalak. Ini seni bukan daging kelinci. Ini tangan manusia. Teriaknya ketakutan, orang-orang menoleh. Tapi sate di tangannya tampak biasa saja. Daging kelinci yang matang sempurna. Teman-temannya menenangkan, mengira ia bercanda. Tapi pemuda itu muntah seketika. Wajahnya pucat pasi, lalu pingsan di tempat. Kejadian itu bukan yang pertama. Seorang ibu-ibu juga pernah menjerit karena merasa sate yang ia makan bergerak di mulutnya, seolah masih hidup. Ada juga seorang bapak yang mengaku melihat sosok putih bertaring duduk di atas meja warung, menatap semua orang yang makan. Warung ini enak, tapi kok hawanya ngeri sekali ya. Begitu bisik sebagian pembeli. Burani sebenarnya tahu penyebabnya. Ia sering melihat bayangan monyet putih melompat-lompat di sekitar warung. Bahkan kadang duduk di atas tungku pembakaran sate. Sosok itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Semakin banyak orang yang makan di warung mereka, semakin kuat juga aura mencekam yang terasa. Gangguan itu pun semakin berani. Pada suatu malam, ketika warung sedang ramai-ramainya, tiba-tiba salah satu pembeli perempuan menjerit histeris. Astagfirullah, ada tangan keluar dari bawah meja. Orang-orang langsung panik. Kursi-kursi terjungkal, sate jatuh berantakan. Saat diperiksa, memang ada sesuatu yang mencakar-cakar lantai tanah warung. Bukan tangan manusia, tapi cakar besar berwarna putih, yang segera menghilang begitu disorot lampu. Pak Zaki mencoba menenangkan suasana. Ia pura-pura tidak tahu. Padahal dalam hati ia sadar bahwa monyet putih itu mulai memperlihatkan diri secara terang-terangan. Tenang, tenang. Mungkin hanya perasaan kalian saja, katanya. Namun malam itu banyak pelanggan yang pulang dengan wajah pucat. Tidak berhenti sampai di situ. Besoknya seorang pelanggan yang baru makan sate di warung Pak Zaki ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya penuh darah. Orang-orang mulai bergosip, mengaitkan kematian itu dengan warung sate kelinci. Jangan-jangan sate itu ada hubungannya sama hal-hal gaib, bisik seorang tetangga. Iya, aku juga dengar katanya Pak Zaki pakai pesugihan. Lihat saja, dagangannya tiba-tiba ramai, padahal dulu sepi. Saut yang lain, kabar itu cepat menyebar. Banyak yang masih datang karena rasa penasaran, tapi ketakutan pun semakin besar. Anehnya, meski gosip buruk makin beredar, warung itu tidak pernah benar-benar sepi. Seolah ada kekuatan gaib yang memaksa orang untuk tetap datang. Burani semakin tidak kuat. Setiap pemalam itu Isma nangis diam-diam di kamarnya. Pak, ini sudah terlalu jauh. Aku takut sekali.
Lihat anak-anak kita, lihat warung kita. Semua sudah tidak wajar. Mending kita berhenti sekarang. Pak Zaki hanya terdiam lama. Tatapannya kosong, wajahnya penuh tekanan. Dalam hati kecilnya ia sebenarnya juga takut. Ia tahu monyet putih semakin rakus, semakin menuntut banyak darah. Bahkan kini ia sering mendengar bisikan di telinganya saat memanggang sate. Daging manusia lebih lezat, darah manusia lebih manis. Bisikan itu membuat tangan Pak Zaki gemetar setiap kali menusuk daging kelinci. Ketusukan sate, ia takut. Tapi di sisi lain, ia sudah terlalu dalam masuk ke dalam perjanjian ini. Dan benar saja, malam berikutnya, gangguan yang lebih besar terjadi. Saat warung hampir tutup, tiba-tiba lampu-lampu padam. Hanya tersisa cahaya bara dari tungku pembakaran sate. Dari dalam kegelapan terdengar suara cekikikan yang menyeramkan. Disusul bau amis darah yang sangat menusuk hidung. Beberapa pelanggan yang masih ada langsung lari terbirit-birit. Namun dari arah tungku sate muncul bayangan putih besar dengan mata merah menyala. Sosok monyet putih itu menampakkan diri, menatap tajam ke arah Pak Zaki. Waktunya semakin dekat, Zaki. Tumbal manusia harus kau berikan. Dewi Sindri yang akan mengambilnya. Suara itu menggema keras, membuat warung bergetar seperti gempa. Purani berteriak histeris, Arif dan Dinda, yang ikut di warung menangis ketakutan. Pak Zaki hanya berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Joya sadar pesugihan yang ia jalani sudah benar-benar keluar dari kendalinya. Malam itu, langit Wonogiri gelap pekat. Angin bertiup kencang, pohon bambu di sekitar rumah Pak Zaki berderik seperti sedang berbisik. Warung sate kelinci mereka baru saja tutup. Sisa-sisa bara api di tungku masih menyala merah. Tapi suasananya begitu mencekam. Purani duduk di ruang tengah sambil memeluk Dinda yang terus menangis. Arif terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, seolah habis tersedot tenaganya. Pak, aku nggak sanggup lagi. Aku takut sekali. Kita hentikan semua ini. Biarlah miskin, biarlah kita mulai dari nol lagi, asal keluarga kita selamat. Purani memohon dengan suara bergetar. Pak Zaki hanya terdiam. Matanya kosong menatap bara api di tungku, seakan pikirannya melayang jauh. Tiba-tiba suara berat itu kembali terdengar memenuhi setiap sudut rumah. Zaki, waktumu sudah habis. Darah manusia harus kubayar dengan janjimu. Suara itu begitu keras membuat jendela bergetar. Lampu rumah berkedip-kedip lalu padam. Gelap total menyelimuti rumah. Hanya suara lolongan monyet putih yang menggema. Disusul aroma amis darah yang menusuk hidung. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di atap rumah. Duk, duk. Zuki, seolah ada sesuatu yang melompat-lompat. Dari sela genting cairan merah menetes jatuh ke lantai. Bukan air, melainkan darah segar. Purani menjerit ketakutan. Ya Allah, apa ini? Tak lama kemudian atap rumah jebol. Dari kegelapan, muncul sosok besar berbulu putih. Monyet itu kini benar-benar menampakkan diri. Tubuhnya setinggi manusia, giginya runcing meneteskan darah. Matanya merah menyala seperti bara. Yuya menatap Pak Zaki dengan tatapan haus darah. Sekarang berikan anakmu. Tuh kalian semua mati malam ini. Pak Zaki gemetar hebat. Dengan suara serak ia mencoba menawar. Tidak, jangan anakku. Ambil aku saja. Ambil nyawaku. Monyet putih itu mengeram. Suaranya menggema seperti guntur. Kau pikir kau bisa melanggar perjanjian? Aku ingin semuanya. Darahmu, darah istrimu, darah anak-anakmu akan jadi santapanku malam ini. Tiba-tiba Arif yang lemah di ranjang menjerit keras. Tubuhnya kejang-kejang lalu matanya mendadak merah. Dengan kekuatan tak masuk akal, ia bangkit dan menubruk ayahnya sendiri. Dinda pun ikut kerasukan. Tubuh kecilnya meronta dengan tenaga besar, mencoba menggigit tangan ibunya. Pak Zaki berusaha menahan Arif, tapi kekuatan anaknya luar biasa. Purani menangis histeris sambil mencoba melindungi Dinda. Tapi gigi anak bungsunya sudah sempat melukai lengannya. Darah segar mengalir deras, monyet putih itu mencium aroma darah, lalu tertawa mengerikan. Hah, hah, hah. Darah manusia, inilah yang kuinginkan. Dalam sekejap, tubuh Arif dan Dinda terangkat ke udara, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka menjerit-jerit kesakitan. Purani berlari mencoba meraih anak-anaknya, tapi tubuhnya justru terbanting keras ke dinding, hingga darah keluar dari mulutnya. Pak Zaki berteriak putus asa. Setan, lepaskan anak-anakku. Ambil aku saja.
Namun monyet putih itu melompat dengan kecepatan kilat, menerkam Pak Zaki. Dengan gigi runcingnya, ia menggigit leher Pak Zaki hingga darah muncrat ke lantai. Teriakan Pak Zaki terhenti seketika. Tubuhnya terguncang. Lalu terkulai lemas, Burani menjerit merangkak mendekati suaminya. Tapi nasibnya sama. Sosok putih itu mencengkeram kepalanya dengan tangan berbulu besar, lalu menghantamkannya ke lantai hingga pecah berlumuran darah. Tangisan Arif dan Dinda menggema. Tapi tak lama kemudian suara itu lenyap. Tubuh kecil mereka terkoyak. Darah mereka diminum habis-habisan oleh makhluk itu. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini berubah jadi kuburan penuh darah. Dinding dan lantai basah merah, aroma amis menusuk hidung. Monyet putih berdiri di tengah, matanya berkilat puas. Tubuhnya dipenuhi darah keluarga yang sudah dikorbankan. Setelah itu, sosok itu menghilang dalam sekejap. Hanya meninggalkan suara tawa menyeramkan yang menggema ke seluruh desa. Keesokan harinya, tetangga menemukan rumah Pak Zaki dalam keadaan mengenaskan. Semua anggota keluarga tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka robek, darah mengering di mana-mana. Kabar itu langsung menyebar. Warung sate kelinci Pak Zaki ditutup selamanya. Orang-orang percaya, itulah balasan dari pesugihan monyet putih. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Malam-malam berikutnya, beberapa orang yang lewat mengaku mendengar suara tangisan anak kecil bercampur tawa monyet dari arah rumah kosong itu. Kadang terlihat bayangan putih melompat-lompat di atapnya, seakan roh pesugihan itu masih menagih tumbal yang baru. Dan sejak saat itu, warung sate kelinci Pak Zaki dikenal sebagai warung terkutuk di Wonogiri.